Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cimahi. Saya Endah Yuniastuti, Saya Rosi Gusmantini Saya Tin Rostini. akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Oci. Waalaikumsalam Bu Enda. Apa kabar Bu Oci? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu Enda. Bagaimana dengan Bu Enda? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Oci. Senang sekali ya hari ini kita mau berbincang tentang pra-observasi sebelum kita melakukan supervisi akademik ya Bu Oci. Betul sekali Bu. Nah pertama-tama Bu Oci yang saya ingin tahu kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang Ibu harapkan. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, untuk pertemuan kita kali ini yang saya harapkan, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dalam proses coaching, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching Bu. Baiklah Bu Oci. Bagian mana kira-kira yang ingin saya amati? Untuk bagian yang spesifik yang ingin saya diamati oleh Ibu adalah bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan berbobot nanti kepada coach Ibu. Baik Bu Oci, sebelum kita mulai akan ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan kepada Ibu. Antara lain rubrik penilaian dalam percakapan coaching yang akan kita laksanakan ya Bu. Baik Bu. Ya, poin-poin yang akan saya amati yang pertama adalah satu, akan melihat percakapan coaching yang Ibu laksanakan apakah sudah sesuai dengan alur kita. Seperti yang kita ketahui bahwa alur kita itu bahwa percakapannya itu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu Oci. Dan yang kedua, saya akan mengamati percakapan coaching apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu antara lain menjalin kemitraan dengan coaching ya Bu Oci, kemudian menggali potensi coaching melalui proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian yang ketiga adalah tentang kompetensi inti dari proses coaching tersebut. Yang perlu diperhatikan antara lain adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan dengan aktif. Pada saat Bu Oci mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Oci perlu berdasarkan pada rasa ya Bu Oci, seperti receive, ask, kemudian summarize dan appreciate. Yang artinya bahwa Bu Oci harus selalu menerima secara terbuka, kemudian memberikan pertanyaan dan juga merangkum dan pada akhirnya nanti memberikan apresiasi kepada coach. Nah Bu Oci, setelah kita nanti melakukan proses coaching ini, kira-kira indikator ketercapaian apa dari tujuan proses coaching ini yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, untuk indikator yang saya harapkan nanti tercapai adalah menyimak dan lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu Bu. Kemudian yang saya inginkan juga, saya bisa mengajukan pertanyaan yang terbuka untuk bisa menggali potensi dari coach itu sendiri. Baik Ibu ya, jadi yang akan Ibu kembangkan adalah menyimak dan mendengarkan secara terbuka. Kemudian Ibu juga akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan Ibu pada proses pelaksanaan ini akan dapat dicapai ya Bu. Yeah. Nanti setelah proses supervisi akademik, maka kita akan melakukan pasca observasi untuk melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang akan Ibu kembangkan berhasil tercapai. Baik, dan mudah-mudahan hal tersebut sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu Oci. Baik, mungkin itu saja pra-observasi kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Terima kasih Bu Oci. Selamat siang Bu Oci. Selamat siang Bu. Bisa saya bicara sama Ibu Bu? Ada yang ingin saya bicarakan? Bisa Bu? Lagi sibuk nggak Bu? Enggak sih Bu. Ini saya bisa lanjutkan nanti. Hanya sedang mempersiapkan untuk mengajar esok hari Bu. Kita ngobrol di ruangan ini saja ya Bu ya. Kebetulan guru-guru sudah pulang lebih awal tadi. Oh iya Bu, boleh kalau gitu. Biar kita ngobrolnya lebih enak ya Bu ya. Kan Bu Oci udah makan belum? Udah sholat belum? Sudah Bu, alhamdulillah. Jadi tadi kita dapat nasi box tuh, ada siswa yang berulang tahun. Sholat juga sudah tadi saya Bu, barengan dengan anak-anak. Ibu mau ngobrol tentang apa Bu? Iya Bu, jadi saya bingung Bu ya dengan siswa kelas 6 sekarang. Jadi mereka tuh cenderung pasif ya Bu ya. Jadi suasana kelas itu cenderung kurang ramai gitu Bu ya.
gitu Bu. Gitu ya Bu. Memang karakter setiap angkatan itu berbeda ya Bu ya. Ada yang rata-rata sudah aktif, ada yang sebagian aktif. Nah kebetulan kelas ibu kali ini beberapa malah pasif ya Bu ya. Sebelum kita lanjut nih Bu, untuk pembicaraan kita kali ini, apa nih tujuan yang ingin ibu capai? Ini Bu, saya sebetulnya ingin membuat siswa-siswa saya yang tadinya kurang aktif dalam keseharian menjadi lebih aktif gitu Bu. Kadang siswa saya yang kelas 5 itu sangat sedikit gitu ya Bu ya, yang beraninya baik itu mereka mengangkat tangan ketika menjawab pertanyaan. Itu pun kalau misalnya saya tunjuk gitu ya, saya tunjuk kadang-kadang tidak ada gitu Bu yang mengangkat tangan. Kadang-kadang mungkin apakah malu atau salah gitu seperti itu ya, atau misalnya dapat hukuman atau apalah gitu. Jadi saya memang seperti kok kenapa gitu anak murid saya seperti itu ya Bu. Jadi ibu ingin membuat siswa-siswa ibu agar bisa aktif dalam pembelajaran ya Bu. Maaf Bu, bisa lebih dijelaskan lagi aktif yang ibu maksud itu dalam kondisi bagaimana saja? Iya. Jadi gini Bu, saya inginnya murid-murid saya itu mau bertanya gitu ya, atau misalnya menjawab pertanyaan dengan inisiatif mereka sendiri gitu, tanpa harus saya suruh atau tanpa saling tunjuk lah gitu ya. Kadang-kadang kan anak suka saling tunjuk ya Bu, ini seperti itu. Kemudian saya juga ingin murid-murid saya itu lebih aktif dalam mencari informasi sendiri ketika belajar gitu ya, misalnya ketika jam istirahat itu mereka mencari sumber belajar yang relevan gitu ya, terutama tentang pelajaran yang sudah dipelajari gitu Bu. Jadi ketika anak-anak kita sudah aktif mencari sumber belajar atau sumber informasi, otomatis kan mereka akan banyak membaca gitu ya. Kemudian selain itu juga mereka, saya rasa rasa penasaran itu harusnya tinggi ya, seperti itu Bu ya. Jadi otomatis mereka bisa mencari sumber-sumber di media sosial yang mereka punya atau dari internet gitu Bu ya, seperti itu. Jadi mungkin nggak cuma di sekolah, mungkin di rumah juga kan harusnya dapat informasi sendiri gitu ya. Saya juga berpikir jika murid yang aktif itu tentunya akan berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran saya. Jadi ketika murid-murid saya aktif gitu, jadi peningkatan belajarnya juga akan bagus gitu ya. Jadi dapat dikatakan mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu berhasil Bu. Betul Bu. Jadi ibu mengharapkan siswa ibu aktif juga dalam mencari sumber informasi belajar ya Bu. Selain itu juga ibu mengharapkan peningkatan hasil belajar siswa juga sebagai akibat dari keaktifan siswa-siswa tadi. Nah kemudian selama ini untuk pembelajaran yang sudah ibu laksanakan, apabila kita memberikan skor antara 1 sampai 10, kira-kira nilai keberhasilan ibu dalam melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif itu ada di skor berapa ya Bu? Mungkin untuk selama ini Bu mungkin baru di skor 6 mungkin Bu ya. Saya sudah berusaha Bu, namun dirasa masih belum maksimal gitu Bu. Nah, ya itu tadi Bu, rata-rata murid saya karena masih bersifat pasif tadi ya Bu ya, sehingga saya juga masih perlu untuk terus belajar gitu Bu. Jadi mungkin apa saja Bu cara-cara yang saya dapat gunakan agar siswa-siswa saya menjadi aktif gitu Bu. Betul sekali Ibu. Kemudian nanti ke depannya setelah perbincangan kita hari ini nih Bu, Ibu ingin meningkatkannya ke skor berapa? Setelah perbincangan dengan Ibu, harapan saya mungkin di skor 9 Bu ya. Jadi ya menurut saya inginnya harusnya maksimal 10 mungkin Bu ya. Tetapi karena saya rasa akan ada siswa yang nantinya lambat mengikuti seperti itu Bu. Jadi saya rasa 9 sudah merupakan angka yang maksimal. Baik. Saya juga sepakat dengan Ibu Bu bahwa nilai 9 itu merupakan nilai yang bisa kita upayakan bersama-sama ya Bu ya. Jadi Ibu akan mengejar tercapainya skor 9 tadi itu. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai skor itu? Dalam hal ini berarti kan hampir seluruh siswa terlibat secara aktif, bahkan hanya ada sedikit siswa saja yang belum aktif.
Ya betul, Bu. Jadi saya akan mencoba mencari referensi, Bu, ya, mencari referensi bagaimana menerapkan model-model pembelajaran yang tentunya bervariasi, gitu, ya. Jadi tidak hanya ceramah atau hanya tanya jawab atau hanya diskusi, tapi lebih yang bervariasi lagi. Kemudian juga saya akan mencari contoh-contoh praktik baik, Bu, di PMM, khususnya tentang model pembelajaran yang tadi ya, Bu, yang bervariasi tadi. Kemudian selain itu juga saya akan melakukan asesmen terlebih dahulu, Bu. Jadi asesmen ini nanti tujuannya untuk mencari tahu alasan mengapa murid-murid saya itu tidak berani berbicara atau tidak berani mengungkapkan pendapatnya, gitu ya. Jadi melalui asesmen itu saya nantinya mungkin dapat mendapatkan kejelasan mengapa mereka enggan berbicara, apakah karena takut, apakah tidak paham materi yang dipelajari, ataupun faktor-faktor lainnya. Langkah yang sangat tepat, Bu. Dari sekian rencana yang sudah Ibu paparkan tadi, mulai dari membuat model pembelajaran bervariasi, kemudian mencari praktik baik penerapan model pembelajaran yang bervariasi itu, dan menggunakan asesmen. Nah, mana nih rencana yang paling mungkin untuk segera dilakukan, Bu? Nampaknya saya harus menggali dulu alasan kenapa murid-murid saya tidak aktif saat belajar. Bagus, Bu, betul. Kemudian, apakah ada kemungkinan hambatan yang akan terjadi, Bu? Kalau hambatan sepertinya ketika saya harus membuat angket terlebih dahulu, Bu. Tadi apakah angket yang nantinya saya susun itu benar-benar dapat menguak atau bisa mencerminkan, Bu, ya, alasan-alasan siswa saya kenapa mereka tidak aktif saat belajar. Oke. Kemudian bagaimana Ibu akan menyelesaikan hambatan tersebut? Pertama saya akan membuat dulu rancangan angket. Saya akan susun dulu pertanyaan-pertanyaan di dalam angket tersebut. Kemudian nanti angket yang sudah saya susun tersebut, Bu, akan saya konsultasikan kepada kepala sekolah. Betul, bijaksana sekali, Bu. Kira-kira kapan hal itu bisa kita mulai laksanakan, Bu? Segera ya, Bu. Mungkin saya bisa mulai besok, Bu. Nah, betul. Ternyata bisa dilaksanakan segera ya, Bu, ya. Kemudian setelah angketnya selesai nih, Bu, kapan Ibu akan mulai melakukan asesmen kepada siswa? Segera setelahnya, Bu. Segera Jadi setelah. ya saya bisa segera mendapatkan hasil analisisnya. Betul sekali. Ketika telah mendapatkan hasil analisisnya nih, langkah mana lagi yang akan Ibu lakukan? Langkah selanjutnya saya akan mencari dulu referensi modul ajar, Bu, yang menerapkan model-model pembelajaran yang update, ya, yang masa kini, seperti itu. Misalnya model pembelajaran PBL, problem based learning, atau misalnya PJBL, dan lain sebagainya. Dan saya akan mencarinya melalui PMM, gitu ya. Kan di situ banyak ya, Bu, ya, bagaimana guru-guru yang sudah mempraktikkan model-model pembelajaran itu. Betul. Rencana saya yang sangat baik, Bu. Dengan mencari referensi, nantinya Ibu bisa menentukan mana yang terbaik untuk siswa Ibu, ya. Kemudian setelah Ibu buatkan modul ajarnya, langkah apa lagi yang akan Ibu laksanakan? Saya akan mengkonsultasikan modul ajar saya kepada Bapak Kepala Sekolah, Bu, agar mendapatkan arahan dan saran, Bu. Barangkali modul ajar yang sudah saya susun itu sudah efektif apa belum, gitu. Apakah sudah sudah bisa dipraktekkan di sekolah saya. Saya juga akan mengkonsultasikannya dengan rekan lain, Bu. Betul sekali, Bu. Memang Bapak Kepala Sekolah dan rekan dalam hal ini tentunya akan menjadi teman yang tepat untuk saling berbagi, ya, Bu. Kemudian jika modulnya sudah selesai nih, Bu, langkah berikutnya apa lagi? Langkah selanjutnya saya akan mencari praktik baik dari rekan-rekan, Bu, yang sudah menerapkan model yang tadi, ya, Bu, ya, misalnya PBL atau PJBL yang tadi sudah ada di PMN. Jadi saya harapkan dengan menyimak keberhasilan rekan guru lain dalam menerapkan model-model pembelajaran tadi, saya juga bisa menerapkan di kelas saya, seperti itu. Betul sekali, Bu. Pemikiran yang sangat bijaksana. Karena langkahnya sangat panjang, ya, Bu, ya. Semoga Ibu melaksanakannya dengan penuh semangat, ya, Bu. Tentu saja, Bu, saya akan semangat melaksanakannya satu demi satu, ya, Bu, ya.
semua saya lakukan demi perubahan murid-murid saya, Bu. Baik, dari sekian obrolan kita hari ini, Ibu sudah merencanakan dengan sangat baik. Tinggal Ibu melaksanakannya satu persatu sampai mencapai hasil yang dimaksud. Bagaimana perasaan Ibu setelah obrolan kita kali ini, Bu? Alhamdulillah ya Bu, saya jadi merasa lega. Saya juga merasa tidak sendiri Bu. Lagian kan hal ini memang harus diselesaikan oleh saya sendiri ya Bu ya, karena saya yang mengalami di kelas saya sendiri. Jadi terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu, semoga hasilnya mendapatkan sesuai harapan Ibu ya Bu. Amin, mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti jika anketnya sudah selesai dikonsultasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, boleh berbagi dengan saya ya Bu ya. Barangkali saya juga harus mengecek alasan siswa di kelas saya yang masih belum bisa aktif. Dengan senang hati Ibu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama ya Bu. Semangat ya Bu dalam melaksanakan setiap langkahnya dengan baik. Baik Bu, saya akan semangat. Terima kasih. Siang Bu Oci. Selamat siang Bu Enda. Gimana kabarnya siang ini Bu Oci? Alhamdulillah luar biasa Bu Enda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Oci. Gimana, sudah istirahat Bu Oci? Sudah. Gak apa-apa ya, Nggak udah apa-apa. sebentar nih kita Iya. mau ngobrol-ngobrol. Boleh Bu. Nah Bu Oci kan kemarin Bu Oci sudah melaksanakan supervisi akademik ya Bu Oci. Iya. Nah sekarang saya ingin melakukan pasca observasi kemarin. Saya ingin melihat apakah yang kita bicarakan di awal waktu pra observasi itu sudah tercapai atau tidak oleh Bu Oci. Bu Oci, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu pada saat melakukan percakapan topik tersebut? Berdasarkan percakapan kita di pasca observasi ya Bu, menurut saya sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian kemitraan sudah lumayan terjalin. Hanya saja saya merasa kurang yakin dengan kemampuan saya dalam menggali potensi coach Ibu. Apakah pertanyaan yang saya gunakan sudah cukup terbuka atau masih kurang gitu Bu? Oke, baik Bu Oci ya. Tadi memang saya menyimak bagaimana performa Ibu pada saat melakukan proses supervisi akademik ya Bu. Nah, kemudian yang dirasakan oleh Ibu, mengapa Ibu menilai diri Ibu seperti tadi? Saya menilai seperti tadi karena berdasarkan jawaban-jawaban dari coachingnya Bu. Makanya saya merasa saya tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot apa belum ya? Ya, artinya boleh saya sampaikan pendapat saya tentang Boleh, pengalaman tentu saja. Bu. Tadi saya mengamati memang pada saat Bu Oci melakukan proses coaching, memang ada beberapa pertanyaan yang sepertinya kurang menggali potensi dari coaching tersebut, sehingga coaching hanya menyampaikan sebagian kecil saja dari yang dia ketahui. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa lebih memaksimalkan potensi Ibu untuk menggali dengan pertanyaan yang lebih mendalam kepada coaching, sehingga akhirnya dia dapat mengungkapkan segala sesuatu yang dia rasa dia perlu sampaikan kepada Ibu sebagai coach. Kemudian Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur cerita yang baik. Saya melihat ada tujuan, ada identifikasi masalah, kemudian juga ada rencana aksi yang akan Ibu laksanakan, dan juga ada tanggung jawab dalam pengembangan kompetensi di dalam kelas. Baik Bu ya. Nah sekarang bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar apa yang saya sampaikan? Tentu saja apa yang sudah Ibu sampaikan barusan memang sejalan ya Bu ya dengan apa yang saya pikir juga tentang diri saya. Terima kasih atas masukannya Bu. Mudah-mudahan masukan dari Ibu benar-benar bisa membangun saya untuk melakukan coaching ke depannya Bu. Bu Oci ya, kita sama-sama belajar Bu Oci. Nah, saya juga ingin menanyakan nih, setelah kita melakukan ini dan menemukan apa kekurangan dan kelebihan kita, kira-kira rencana selanjutnya dari Bu Oci melihat dari hasil percakapan ini bagaimana Ibu? Tentu saja Bu, dalam meningkatkan kemampuan melakukan coaching ini, saya akan melakukan latihan lebih sering lagi ya Bu ya. Melakukan coaching sederhana mungkin dengan siswa bisa jadi ya Bu ya. Ya betul Ya, sekali ya. agar prinsip-prinsip dalam coaching itu bisa saya laksanakan dengan baik. Baik Bu Oci, bagus sekali ya rencananya, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Nah Bu Oci, sekarang kita coba bayangkan kalau seandainya kita melaksanakannya seperti Ibu katakan tadi, maka kira-kira nih Bu, kapan hal itu bisa Ibu laksanakan, dan siapa sih yang menjadi prioritas Ibu dalam mengembangkan kompetensi ini? Tentu saja dalam mengembangkan kompetensi ini, pertama saya harus melakukan upgrading diri ya Bu ya, karena memang coaching itu adalah kebutuhan dalam dunia pendidikan.
Kedua, tentu saja fokusnya adalah untuk siswa ini. Selain itu juga untuk menunjang kemampuan saya dalam bersosialisasi dengan rekan-rekan maupun dengan pimpinan. Memang kita harus menjalin hubungan dengan beberapa yang terkait ya Bu ya, seperti kepala sekolah, sebagai pemegang keputusan, kemudian tanggung jawab, dan tentu saja kepada murid-murid kita ya Bu ya. Karena Ibu sepertinya pengamatan yang sudah saya lakukan pada saat Ibu melakukan supervisi akademik sudah cukup ya Bu. Ibu sudah melakukan beberapa alur yang memang diharapkan dalam rubrik penilaian. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan nanti di proses yang selanjutnya Ibu akan lebih berkembang dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan dari proses ini akan menjadi hasil yang paling memuaskan untuk mengembangkan kompetensi Ibu sebagai seorang guru. Nah, untuk sebagai penutup saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Oci dari rangkaian proses praobservasi, kemudian supervisi akademik dan pasca observasi kita sudah terlaksana dengan baik ya Bu Oci. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kali ini benar-benar bermanfaat untuk Bu Oci dan untuk saya juga Bu Oci. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Oci. Harapan saya mudah-mudahan kita dapat bertemu ya Bu Oci dengan proses-proses pengembangan kompetensi yang lainnya. Assalamualaikum Bu Oci. Waalaikumsalam Bu Endah, terima kasih. Sama-sama.